Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya masih diberikan nikmat berupa kesehatan, sehingga saya masih bisa melaksanakan ujian akhir semester pada mata kuliah Tafsir 1 yang diampu oleh Ustadz Fajar Tresna Utama MA. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai tafsir surah Al-Lahab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum min masad. Surah Al-Lahab terdiri dari 5 ayat yang merupakan kelompok dari surah Makkiyah. Surah ini merupakan surah yang ke-111 pada Mushaf Al-Quran dan turun sesudah surah Al-Fath. Penamaan surah Al-Lahab diambil dari ayat ketiga surah ini yang bermakna gejolak api. Selain dari nama Al-Lahab itu, ada nama-nama yang biasa dikenal, yaitu 3 dari nama surah ini, yaitu Al-Lahab, Al-Masad, dan Tabbat. Surah Al-Lahab mengisahkan kebinasaan dan siksaan yang diderita oleh Abu Lahab dan istrinya sebagai orang-orang yang menentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Asbabun nuzul dari surah Al-Lahab yaitu Nabi Muhammad SAW keluar menuju suatu lapangan yang luas. Lalu beliau mendaki bukit dan berseru, "Ya sabahah, wahai waktu subuh." Lalu datanglah orang-orang Quraisy mengerumuninya. Beliau bersabda, "Bagaimana pendapatmu jika saya mengatakan bahwa di seberang bukit ini ada musuh yang sedang mengintai untuk menyerang waktu pagi atau petang? Apakah kamu percaya?" Lalu mereka menjawab, "Kami percaya." Kemudian beliau bersabda, "Sesungguhnya aku ini adalah pemberi peringatan kepadamu tentang azab yang sangat dahsyat pada hari kiamat." Kemudian Abu Lahab berkata, "Hanya untuk ini sajakah kamu mengumpulkan kami? Celakalah bagimu." Terdapat juga riwayat lain yang mengatakan bahwa Abu Lahab terus berdiri, kemudian menghempaskan kedua tangannya sambil berkata, "Celakalah bagimu sepanjang hari. Hanya untuk inikah engkau mengumpulkan kami?" Lalu Allah menurunkan surah Al-Lahab, yaitu ayat, "Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa." Selanjutnya mengenai tafsir dari ayat pertama surah Al-Lahab, yaitu Tabbat yada abi lahabi wa tab. Tabbat yang artinya adalah celakalah. Yada artinya kedua tangan.
Abi Lahabin, Abi Lahab, watab, dan sesungguhnya celakalah ia. Di sini kata tabbat yada, celakalah atau binasalah kedua tangan. Tangan di sini adalah penggunaan istilah dalam bahasa Arab yang merujuk kepada kekuasaan, dan tangan merupakan alat untuk bekerja. Apabila tangan telah binasa, maka binasalah dirinya. Abu Lahab merupakan orang yang berani mengingkari hari kiamat, mendustakan Al-Quran, menyakiti Rasulullah SAW, memerangi agama Allah, dan kikir terhadap hartanya. Kata selanjutnya yaitu Abi Lahab. Tadi sudah dijelaskan, yaitu Abu Lahab adalah orang yang berani mengingkari hari kiamat, mendustakan Al-Quran, menyakiti Rasulullah. Kemudian beliau juga, si Abu Lahab ini juga memerangi agama Allah dan kikir terhadap hartanya. Abi Lahab sendiri merupakan gelar dari seseorang, yaitu Abdul Uzza, yang mana Abdul Uzza ini adalah paman dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nasabnya bertemu pada kakek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abdul Uzza merupakan anak dari Abdul Muthalib, kakek dari Nabi. Abdul Uzza ini adalah saudara kandung dari ayah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa pamannya ini dipanggil dengan Abu Lahab? Karena Abu Lahab adalah bapak api yang menyala. Lahab itu artinya adalah api yang menyala, yaitu Abu Lahab ini dia berwajah tampan, berkulit putih kemerahan, sehingga ketika ia datang, wajahnya itu seperti api yang menyala, bersinar gitu. Namun, para ulama berpendapat yang dikatakan Abu Lahab karena ia pasti menjadi penghuni neraka yang bergejolak apinya. Pada akhir ayat terdapat kata watab, yang artinya adalah sungguh celakalah dia atau sungguh binasalah dia. Kata terakhir ini sebagai keterangan bahwa kutukan tersebut telah terbukti dan Abu Lahab pasti rugi di dunia dan di akhirat. Ayat selanjutnya yaitu ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ma aghna, tidak berguna atau tidak dapat menolong, anhu, terhadap dirinya, maluhu, hartanya, wa ma kasab, dan apa yang diusahakannya. Kasab di sini menurut para ahli tafsir artinya adalah anak. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa apa yang Abu Lahab banggakan selama hidupnya, yaitu berupa harta dan kedudukannya, tidak dapat menyelamatkannya dari azab yang akan ditimpakan kepadanya. Begitu pula usahanya untuk memerangi dan memusuhi serta mengalahkan Nabi Muhammad SAW itu tidak akan berhasil sama sekali. Dirinya, keluarganya, dan hartanya semuanya akan sia-sia karena perbuatan yang jahat. Kekuasaannya akan binasa, hartanya tidak dapat menolong, sedangkan anak-anaknya tidak dapat membela. Ayat ini memang menceritakan tentang Abu Lahab, tetapi bukan berarti zaman sekarang ini tidak ada Abu Lahab lainnya. Ayat ini juga untuk orang-orang yang memusuhi Islam dan memusuhi dakwah, yang memang sampai sekarang ini masih ada orang-orang yang seperti itu. Abu Lahab itu sangat membenci Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ia paling gigih
untuk mengajak orang-orang untuk menentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia menjauhkan orang dari kebenaran dan menyatakan bahwa Nabi Muhammad ini adalah seorang pendusta, menentang beliau dan merendahkan beliau. Beliau juga merendahkan nilai-nilai agama dan petunjuk yang telah dibawakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayat selanjutnya yaitu sayasla naran zata lahab. Sa di sini artinya adalah akan. Yasla yaitu masuk. Sayasla akan masuk. Naran api neraka. Zata yang memiliki lahabin menyala-nyala. Jadi di sini dimaksudkan bahwa akan masuk api neraka yang memiliki api yang menyala-nyala, api yang berkorbar. Abu Lahab akan dibakar dengan api yang bergejolak. Ia akan dihukum di neraka Jahannam dengan siksaan yang amat pedih. Itulah balasan bagi orang yang memusuhi agama Islam. Ayat selanjutnya yaitu wamra'atuhu hammalatal hatab. Wamra'atuhu dan istrinya. Hammalata pembawa. Al-hatabi kayu bakar untuk api neraka Jahannam. Di sini dinyatakan bahwa istrinya itu akan diazab sama seperti suaminya. Istri dari Abu Lahab ini bernama Arwa bin Harb yang merupakan adik atau saudara kandung dari Sufyan bin Harb. Nama gelarnya yaitu Ummu Jamil. Yang satu Abu Lahab, yang satu Ummu Jamil. Ia selalu menyakiti Rasulullah, memerangi agama Islam, juga menghalangi orang untuk masuk ke dalam agama Islam. Dia diazab karena usahanya menyebarkan fitnah. Jadi dia ini selalu menyebarkan fitnah dan menyebarkan kebencian. Dan dia ini juga selalu memadamkan dakwah Nabi. Jadi selalu menghalangi dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang Arab menyatakan bahwa orang yang berusaha menyebarkan dan merusak hubungan antar manusia seolah-olah ia membawa kayu api antara manusia. Seolah-olah ia tuh membakar silaturahim yang ada pada manusia, yang ada antara mereka. Ada juga yang menyatakan bahwa istri Abu Lahab ini menaruh duri, pecahan kaca, dan kotoran di jalan yang biasa dilalui oleh Nabi untuk menyakiti beliau. Di sini kesalahan dari Ummu Jamil yang paling berat yaitu menyebarkan ucapan kebencian atau permusuhan. Disinilah dia menyebarkan fitnah. Lalu yang kedua, dia selalu menghalang-halangi Nabi, bahkan menyebarkan duri, kotoran untuk di jalan yang akan dilalui oleh Nabi Muhammad SAW untuk menghalangi beliau menyebarkan dakwahnya. Fi jidiha hablum mim masad. Fi jidi, di lehernya. Fi jidiha, ha di sini merujuk kepadanya yaitu Ummu Jamil. Hablun, ada tali. Mim masad, dari sabun. Jadi dari ayat ini dikatakan bahwa di leher dari Ummu Jamil ini ada tali dari sabun. Dalam ayat ini Allah menyatakan betapa buruknya perbuatan dari istri Abu Lahab, kerendahan budinya, tidak ada budinya, dan bagaimana kejelekan amal perbuatannya.
pada lehernya itu selalu ada tali yang digunakan untuk memikul duri-duri yang akan diletakkan di jalan yang dilalui oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga Allah mengisahkan dia sebagai orang yang akan membawa kayu bakar yang digantungkan di lehernya kemanapun ia pergi. Ini adalah seburuk-buruknya perumpamaan untuk seorang wanita. Ada juga riwayat yang mengatakan bahwa Ummu Jamil ini memiliki kalung emas yang sangat mahal. Dan ia menjual kalung itu, lalu biaya dari penjualan kalung itu digunakan untuk biaya memusuhi dakwah Nabi Muhammad SAW. Lalu Allah mengganti kalung tersebut dengan kalung dari api neraka. Itulah penafsiran dari Quran surah Al-Lahab, yang mana dari sini bisa diambil hikmah bahwa 4 hal yang perlu dijaga, yaitu adalah kekuasaan, harta, anak, dan istri. Apabila ada yang salah, maka semua itu tidak akan berguna. Lalu, orang-orang yang memusuhi Islam akan dapat balasan, seperti halnya Abu Lahab dan istrinya. Sekian tafsir surah Al-Lahab yang saya paparkan. Terima kasih telah menyaksikan. Sesungguhnya kesalahan berasal dari diri saya dan kebenaran hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih juga kepada Ustadz Fajar yang telah memberikan tugas dan telah membimbing kami dalam mata kuliah Tafsir 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.